Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pentas PAI Kecamatan Kemang. Perkenalkan, nama saya Azgadil Haq, santri kelas 8 SMP MBS Ki Bagus Hadikusumo. Yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato, yaitu bagaimana etika bermedia sosial di kehidupan sehari-hari di zaman yang modern ini. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga dapat mendengarkan pidato yang insya Allah diberkahi ini. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat Islam yang insya Allah akan memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman-teman semua, di era yang modern ini kita hidup dengan banyaknya masukan, informasi yang menjadi cobaan bagi akal dan iman. Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi melalui media sosial. Akan tetapi, di sisi lain, kemajuannya teknologi harus didampingi dengan tanggung jawab agar penggunaan media sosial tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi para penggunanya. Sebagai umat Islam, dalam kitabnya dijelaskan pentingnya menjaga dalam berkomunikasi, juga termasuk ketika kita menggunakan media sosial. Adalah salah satu ayat yang mengajarkan berhati-hatilah dalam menyebarkan informasi, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah berita itu dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sebuah berita kepada suatu kaum, karena kamu tidak mengetahui keadaan berita tersebut, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, yaitu pentingnya agar kita tidak terlalu cepat dalam menentukan informasi. Sebelum kita menyebarkan informasi, kita harus melihat sumber informasi tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman yang menyebabkan perselisihan. Teman-teman semua, di sisi lain, etika bermedia sosial juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Di media sosial seringkali ditemukannya perbedaannya pendapat, dan tidak lain itu menyebabkan perselisihan dan yang diiringi dengan perkataan yang kurang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulul ladzi hiya ahsan inna syaitana yadagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dari ayat ini kita diajarkan untuk menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor, dari perkataan yang kurang baik, dan juga menyakiti hati orang lain. Media sosial sudah seharusnya menjadi tempat untuk menyebarkan kebaikan dan memberi manfaat, tetapi sebaliknya bukan tempat untuk menghina dan bukan tempat untuk menyebarkan keburukan seseorang. Teman-teman semua, selain menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain, dari perkataan yang kotor, juga kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk,
dari perilaku-perilaku yang buruk seperti fitnah, ghibah, dan menyebarkan keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Auhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi ayyakula lahma akhihi maytan fakarimtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan yang orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah di antara kamu yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah lah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Ayat ini mengajarkan adab sosial, sehingga media sosial seharusnya digunakan untuk menyebar kepada kebaikan dan mendorong pada hal yang bermanfaat, serta meningkatkan persaudaraan yang lebih baik. Karena bukan hanya merugikan orang lain, tetapi menambah dosa bagi diri kita sendiri. Teman-teman semua, sebagai pengguna media sosial, kita memiliki pilihan untuk menjadikannya sebagai tempat untuk menebarkan kebaikan ataupun tempat untuk menebarkan keburukan. Tetapi pilihlah tempat untuk menebarkan kebaikan. Seperti contohnya yaitu adalah berdakwah digital. Bermedia sosial itu bukan hanya sekedar membagikan informasi, tetapi bermedia sosial ialah bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Orang yang cerdas, sopan, dan santun baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kata-kata kita di media sosial adalah seperti angin yang bisa menenangkan ataupun menguncang. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.